Mohon izin Buya, tanya Buya. Tadi Buya mengandaikan ada binatang kepalanya besar, bergerak dan berputar-putar. Dia pikir sudah sampai tujuan, tapi hanya di situ. Apa hikmahnya Buya orang yang bertawaf di dalam marifat? Sesungguhnya apa yang sedang dilakukan dan apa yang harus kita lakukan di saat kita bertawaf, dan pengaplikasiannya di dalam kehidupan itu seperti apa Buya? Tawaf Mekah. Oh, tawaf di Mekah. Ka'bah bukan di Mekah Bang Dik. Tawaf di Mekah capek Bang Dik. Buya, koreksi sedikit saya. Iya. Baitullah. Asik. Tawaf di anggaplah begini ya. Ini ada Bang Dik nih, kepalanya gede. Muter dia. Ketika tawafnya badan kepada Ka'bah, tawafnya kolbu kepada yang membolak-balik kolbu, tawafnya ruh kepada yang meniupkan roh. Dan kenapa 7 kali? Karena itulah frekuensi alam semesta. Jadi alam itu bergerak 7 kali Bang Dik. 7 kali dia balik, 7 kali dia balik. Maka langit juga 7, bumi juga 7, semuanya 7. Maka belumlah disebut benar-benar haji kalau yang tawaf baru badan, kolbu belum tawaf kepada yang membolak-balik kolbu. Belum disebut tawaf jika ruhnya belum bertawaf kepada yang meniupkan ruh. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi haji umroh kok nggak puas-puas? Karena ruhnya minta terus, kamu belum tawaf. Kamu baru tawaf minta kaya. Ya, ada yang minta jodoh ke Ka'bah, sampai sekarang nggak dapat jodoh. Ya, remeh amat sih minta ke Ka'bah, minta ke Allah kok minta yang begitu-gitu ya. Minta ke Allah itu yang tinggi-tinggi sekalian. Maka Nabi itu nggak pernah minta yang remeh, Nabi itu mintanya yang tinggi. A'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku menyebutmu. Wa syukrika, Nabi nggak minta ya Allah berikan aku harta yang banyak. Nabi minta ya Allah berikan aku syukur. Orang bersyukur karena diberi kan. Oleh karena itu Nabi minta syukurnya, tujuannya. Wa husna ibadatik, dan ibadah yang maksimal. Jadi ini minimal gitu Bang Dik. Dan Ka'bah itu Allah muliakan karena dulu ada Nabi Allah Ibrahim yang memuliakannya. Bahkan sebelumnya di zaman Nabi Adam itu sudah ada Ka'bah. Karena ada banjir bandang diangkat ke langit ke-4 atau ke langit ke-7, begitu riwayatnya. Lalu ketika Nabi Allah Ibrahim ada, dibangun lagi. Di masa Nabi Muhammad SAW dihidupkan kembali. Ya. Jika badan ini berputar di Ka'bah, ya, kolbu kepada Rabbul Ka'bah. Nah, lalu Allah memandang siapa? Siapa yang dipandang Allah? Yang dipandang Allah itu adalah yang sebenarnya membangun Ka'bah ini siapa? Yang menghidupkan kembali Ka'bah siapa? Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu adalah Ka'batul Muhibbin wal Mushtaqin. Rasulullah itu Ka'bah kiblatnya para pencinta, kiblatnya para perindu. Maka setiap orang yang merindukan Allah dan Rasulnya, kiblatnya harus lewat Rasulullah SAW. Kalau nggak sah. Kita ngadap ke Ka'bah nggak nyembah Ka'bah kan? Itu cuma arah. Maka arah peta ma'rifatullah mesti lewat babullah, yaitu Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah itu salah satu sebutannya babullah, pintu menuju Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ingin cinta kepada Allah, ya ikut aku. Maka Rasulullah adalah babullah. Rasulullah adalah Ka'batullah fil ard. Maka siapa saja yang di kolbunya ada nur Ka'batullah ini, nur dari ma'rifatullah,
nur dari ma'rifatul Rasulillah, pasti dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang mengenalnya. Ya, orang-orang ini sedang bertawaf pada hakikatnya kepadanya sampai ma'rifatnya sempurna, disimbolkan 7. Kira-kira begitu Bang Di. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-hikmatus salisatul arba'un. Hikmah yang ke-43. La tashab man la yunhizuka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Janganlah engkau berteman dengan orang yang tidak dapat membangkitkanmu menuju Allah, dan janganlah engkau berteman dengan orang yang perkataannya tidak bisa menunjukkanmu ke jalannya. Sekarang Ibnu Athaillah sedang berbicara tentang karakter mursyid. Karakter apa? Jadi man huwal ma sifatul mursyid? Apa karakter mursyid? Mursyid itu bukan yang serbannya kayak ban Vespa, bukan. Boleh ente punya serban begitu, boleh, nggak ada masalah. Tapi bukan itu karakternya. Bukan yang mesti pakai kopiah hitam, ya. Nggak mesti pakai rida, nggak mesti. Al-mursyid man yunhiduka haluh wa yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Mursyidmu yang halnya dia itu baru hal. Halnya dia membangkitkan engkau untuk semangat kembali kepadanya. Wa yadulluka 'ala maqaluh. Kalau dia berkalam, kalamnya menunjukkan jalan ma'rifatullah. Bukan hanya ma'rifatul azkar, mengetahui zikir-zikir itu gampang. Buka aja kitab Al-Azkar Nawawi, Amalul Yawm wa Laylah Ibn Sunni, Al-Ma'thurat, banyak. Ratibul Haddar, Ratibul Attas, banyak. Kalau cuma mengetahui zikir, banyak yang tahu, banyak yang punya. Tapi kan Nabi ngomong, ya, rubba hamili fiqhin laisa bifaqih ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi orang yang hafal satu wirid, satu ilmu, dia mengajarkan kepada orang lebih ngerti. Ini bukti bahwa di zaman akhir-akhir ini atau akhir zaman, kemakrifatannya bisa lebih baik daripada orang zaman awal. Tapi secara iman takwa memang mereka lebih tinggi. Iman takwa kalah kita, ya. Takwanya sahabat kalah kita semua. Maka kita datang ke Allah nggak mungkin pakai takwa kita yang ancur-ancuran begini, ya. Kita hanya berharap semoga ma'rifat kita sahih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ma'rifat mana yang diterima? Ma'rifatnya sendiri. Engkau mengenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepadamu. Bukan kita sok-sok kenal, enggak, ya. Oleh karena itu ada ungkapan di sini. Ngapain lagi kamu bermursyid kepada orang yang halnya tidak membuat kamu bangkit? Kata-katanya tidak membuat terbuka jalan ma'rifatullah. Untuk apa lagi berguru mempertahankan thariqat yang begitu? Thariqat itu semua bagus, semua Naqsyabandiyah, ya, Qadiriyah, bagus semua, Tijaniyah, bagus semua, nggak ada yang nggak bagus. Masalahnya mursyidnya karakter yang mana? Mursyid yang membangkitkan nahdah, membangkitkan ruhaninya. Kita cuma mandang beliau, itu membuat kita semangat gitu. Itu yang disebut hal. Polahnya. Kalau di dalam teko isinya air putih, keluarnya apa? Putih. Kalau di dalam kolbu seseorang isinya fulus, ya keluarnya fulus. Di dalam kolbunya isinya dunia, keluarnya dunia. Kalau di dalam dirinya hitam, keluarnya hitam. Tapi jika di dalam dirinya ada ma'rifatullah, kalau ngomong pasti keluarnya ma'rifatullah, ya. Maka di sini
Ada teman-teman udah tahu kan namanya Thariqah Gurandiliyah. Itu thariqah baru tuh, nggak ada di alam semesta itu. Thariqah paling bid'ah itu ya. Itu orang sakti-sakti, cuma nggak tertarik ngomong Nyiro Kidul, nggak tertarik. Nyiro apa lagi? Blorong apa, nggak tertarik. Bahkan nggak tertarik mereka ngomong Prabu Siliwangi, udah nggak tertarik. Ada ilmu yang lebih dahsyat di akhir zaman itu. Ma'rifatul Mahdi, Ma'rifatul Dajjal itu lebih menarik. Ma'rifatul Masih Isa itu lebih menarik. Karena ulama warasatul anbiya, maka mewarisi para nabi-nabi lebih hebat daripada mewarisi ilmu Prabu Siliwangi. Walaupun kita menghargai sejarah beliau, kita cinta dengan sejarah itu, tapi jangan larut dalam cerita-cerita begitu, ya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, ini di akhir zaman ini akan banyak pola-pola, model-model orang-orang berjuang, ya. Tapi ada yang benar-benar asli, sejati, ada yang palsu, bayangan. Nah, nanti tanya itu ke Syekh Abdullah Mansur itu ya, beliau pakarnya itu, duetnya Buya Hamidi ya. Duet maut mereka berdua ya. Satunya maut, satunya hidup. Janganlah ya. Jadi apa ciri-ciri ini? Ini paling gampang. Karakter mursyid yang ideal apa? Halnya membangkitkan rohani, kalamnya menunjukkan jalan ma'rifatullah, ya. Itu yang inti. Nah, jangan tertipu oleh gaya-gaya lainnya, itu gaya-gayaan aja, nutupin berlian di dalam dirinya, ya, nutupin berlian dalam dirinya. Saya sudah ketemu banyak orang-orang ahli zikir lah, ahli thariqah, ya paling kencang ngomongnya tentang pengalaman zikir, tentang wirid dan ijazah, tapi mengenal yang dia sebut itu jarang. Menjelaskan hakikat yang dia zikirkan itu jarang, ya itu jarang dan itu langka. Maka antum sedang ya bertemu dengan orang-orang langka sebenarnya, ya bukan saya loh ya. Guru kita maksudnya. Semoga Allah ridho kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.